Selamat malam Mama. Selamat malam Noring. Malam Yuk kita Bapak. bersebatuan yuk. Yuk kita nyanyi lagu. Tentang apa ya? Anak yang hilang. Ini lagu anak-anak kecil Tuhan cinta ya. Ya. 1, 2, 3. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Kita berdoa yuk. Tuhan, Engkau cinta kepada semua orang, Ya. kecil maupun besar, perempuan, pria, anak kecil, orang dewasa, orang tua, segala suku, bangsa, Engkau cinta. Dan karena cintamu itu kepada kami ingin lebih dalam lagi mengenal kasih Tuhan kepada hidup kami. Biarlah kami merasakan kasih-Mu itu, biarlah kami supaya kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Yuk, hari ini kita mau belajar tentang merenungkan dengan judul Allah tidak pernah menyerah menghadapimu. Allah akan selalu menyambutmu ketika kamu datang kepadanya. Ia mungkin pernah kecewa dengan perbuatanmu, tetapi ia akan selalu mengampuni kesalahanmu. Ia akan selalu menyambut dengan tangannya yang terbuka dan mengatakan betapa bahagianya ketika kamu datang kembali kepadanya. Yesus menceritakan suatu kisah tentang seorang anak laki-laki yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia pergi dari rumah menghabiskan segala pemberian ayahnya. Ketika anak itu kembali ke rumah, alih-alih memarahinya, ayahnya malah menyambutnya. Kedatangannya, ia sangat bahagia. Ini tentang perumpamaan anak yang hilang yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan adalah sebuah cerita yang Yesus pakai untuk mengajarkan tentang Allah kepada orang-orang. Yesus menyampaikan perumpamaan sebagai berikut ini. Seorang laki-laki memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah uang yang akan menjadi milikku ketika engkau meninggal dunia. Aku memerlukannya saat ini." Perkataan dan perbuatannya membuat sang ayah sangat sedih. Tetapi ia memenuhi permintaan anaknya itu. Si anak bungsu mengambil uang yang menjadi bagian miliknya dan pergi ke kota yang jauh dari rumah ayahnya. Pergi jauh, ketika minta uang pergi jauh. Si bungsu hidup berfoya-foya menghabiskan banyak uang yang dia punyai. Dalam waktu singkat ia sudah menghabiskan semua uangnya untuk hal-hal yang gak berguna. Habis. Gak ada lagi uangnya. Ya. Akhirnya ia tidak memiliki uang sepeser pun. Ada uang, nggak bisa makan ya. Makanya si bungsu itu bekerja menjadi penjaga babi. Ia sangat kelaparan sehingga ingin makan makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun mengizinkannya. Ia teringat pada rumah ayahnya. Di sana selalu tersedia makanan. Si bungsu menyadari kesalahannya dan memutuskan kembali ke rumah ayahnya. Mungkin ayahku akan menerima aku bekerja sebagai pelayan di rumahnya. Pikirnya kayak gitu. Tuh. Mau pulang si bungsu. Si bungsu mau pulang. Sebelum si bungsu berkata lebih lanjut, sang ayah akan segera memanggil anak hamba-hambanya. "Lekas, bawalah kemari jubah terbaik. Mari kita adakan pesta. Anakku laki-laki yang hilang telah ditemukan." Yesus menceritakan kisah ini untuk mengajarkan kepada orang-orang bahwa perasaan Allah terhadap anak-anaknya sama seperti perasaan sang ayah di dalam cerita terhadap anaknya hilang. Allah tidak akan pernah menyerah ketika menghadapimu. Allah tidak akan pernah menyerah menghadapi Maria, menghadapi papa mungkin.
ya terkadang meninggalkan kita. Dia tidak akan dia sayang menyambut kita yang mulia. Pikirkan, Allah adalah Bapakku yang pengasih. Ia tidak akan pernah menyerah menghadapiku. Ingatlah, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Pertanyaan, mengapa kamu jauh lebih mudah memaafkan seseorang ketika kamu mengingat besarnya pengampunan yang Allah berikan kepadamu? Mengapa? Karena Allah aja mengampuni kita yang sangat-sangat berdosa. Kita berutang banyak sama Allah dan bahkan mungkin kita nggak mungkin, bukan mungkin lagi, kita nggak mungkin bisa membayarnya. Tetapi Allah mengampuni. Ketika ada orang lain yang menyakiti kita, kita pun ingat kasih Tuhan. Kita juga mengampuni orang itu ya. Maafin. Ya. Yuk. Kita berdoa yuk.